Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani Agustinanda Kusuma, NIM G22013 dari Politeknik Indonesia Surakarta. Pankreas adalah suatu organ yang terdiri dari jaringan eksokrin dan endokrin. Pankreas sendiri terdiri dari dua jaringan utama, yaitu asinus dan pulau Langerhans. Asinus berfungsi untuk mengekresikan pencernaan ke dalam duodenum, sedangkan pulau Langerhans berfungsi untuk mengekresikan insulin dan glukagon langsung ke dalam darah. Pankreas memiliki dua fungsi utama pada tubuh, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati. Fungsi endokrin, pankreas ditunjang oleh sel pulau kecil Langerhans yang nantinya akan membuat dan melepaskan hormon penting ke aliran darah. Hormon yang dihasilkan pankreas ada dua, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin atau yang biasa kita sebut sel beta mencakup 75% dari seluruh sel yang fungsinya sebagai tempat sintesis dan sekresi insulin, yang mana tanpa insulin, kadar gula dalam darah bisa meningkat dan menyebabkan penyakit diabetes. Yang kedua, hormon glukagon atau yang biasa kita sebut sel alfa, mencangkup 25% dari seluruh sel yang fungsinya menghasilkan glukagon, yang mana jika gula darah rendah, maka glukagon akan meningkat dengan mengirimkan pesan ke hati untuk melepaskan cadangan gula yang tersimpan. Anatomi pankreas yang berbentuk seperti berudu terbagi dalam kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala adalah bagian yang paling lebar dari pankreas, yang berada di lekukan usus 12 jari. Kepala pankreas adalah tempat di mana lambung mengeluarkan sebagian makanan yang telah dicerna dan dicampur dengan enzim dilepaskan oleh pankreas ke dalam usus kecil. Separuh kepala pankreas mengerjakan proses uncinate yang berkembang dari cairan pankreas ventral dan menempel di sekeliling vena superior mesenterik dan arteri mesenterik. Kemudian pada bagian badan merupakan bagian terbesar dari pankreas yang terletak di dasar lambung. Selanjutnya bagian ekor. Bagian ekor ini berada di dekat pinggiran lekung limpa. Ekor pankreas berisi hormon pankreatik polipeptid yang akan menghambat sekresi enzim pankreas dan kontraksi kantung empedu. Ada beberapa jenis penyakit pada pankreas. Yang pertama, pankreatitis. Kondisi ini adalah peradangan pankreas yang bersifat akut maupun kronis. Pankreatitis seringkali disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol, pembedahan yang dilakukan di area perut, batu empedu, dan pengobatan tertentu. Yang kedua, kanker pankreas. Kanker pankreas ini tumbuh pada pankreas saat sel yang berada dalam pankreas mengalami kerusakan atau berkembang biak lebih cepat. Kanker pankreas ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adenokarsinoma. Adenokarsinoma ini merupakan jenis yang paling sering ditemukan. Yang kedua, karsinoma adenosquamous. Dan yang ketiga, karsinoma sel squamous. Karsinoma sel squamous ini merupakan kasus yang jarang. Pankreas diffusum. Kondisi ini adalah kondisi kongenital di mana dorsal dan ventral tidak mampu melebur bersama. Diabetes tipe 1. Kondisi ini adalah kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel yang memproduksi insulin di dalam pankreas. Yang terakhir yaitu diabetes tipe 2, yaitu gangguan metabolik jangka panjang yang terjadi apabila terdapat penumpukan glukosa dalam aliran darah, karena pankreas tidak mampu memproduksi dan melepaskan hormon insulin
dalam jumlah yang tepat. Sekian penjelasan saya tentang pankreas. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.